Pelajaran yang bisa dipetik dari meninggalnya Tengku Zulkarnain. Ditulis X Hardy di siworld.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Tengku Zulkarnain selama beberapa hari terakhir memang kurang terdengar kabarnya, dan tahu-tahu beredar kabar kalau beliau positif terpapar COVID-19. Awalnya kita pikir ini hanya rumor, tetapi rupanya itu adalah berita benar. Kemarin dia menghembuskan napas terakhir, lalu ada rumor lagi dia kritis di rumah sakit. Kita pikir juga itu hanya rumor. Namun ternyata itu adalah berita yang benar lagi. Hingga akhirnya media massa memberitahukan kalau memang beliau telah meninggal dunia. Usut punya usut, ternyata Tengku Zulkarnain juga memiliki komorbid atau penyakit penyertaan, yaitu diabetes mellitus. Penyakit penyerta inilah yang memperparah kondisi beliau ketika terpapar wabah COVID-19. Perlu kita ketahui, sebagian besar orang tidak memiliki gejala apapun ketika terpapar. Ada yang hanya memiliki gejala ringan yang bisa sembuh sendiri dengan istirahat yang cukup, olahraga, dan minum vitamin agar sistem imun meningkat kembali. Ada juga yang memiliki gejala sedang dan berat yang harus dirawat di rumah sakit. Tanpa komorbid, pasien memiliki peluang sembuh yang lebih besar. Rata-rata orang yang meninggal adalah pasien dengan komorbid, termasuk dengan beliau almarhum Tengku Zulkarnain salah satunya. Jadi kita sangat turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya Tengku Zulkarnain. Semoga beliau diterima di sisinya, dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Meski selama ini cuitan-cuitannya yang sedikit ngawur, kadang-kadang bahkan terkesan memanasi situasi. Dia ini kritis terhadap pemerintah dengan caranya sendiri. Jadi mari kita doakan yang terbaik untuk beliau. Banyak netizen yang bercanda dan ada pula juga yang menyindir Tengku Zulkarnain setelah kematiannya. Kita anggap ini tidak etis dan tidak perlu. Orang yang sudah tidak ada, tak usah bicara yang macam-macam lagi. Oh iya, kita sempat membaca beberapa konspirasi aneh soal ini. Ada akun yang dengan pedenya menyebut ini info valid. Katanya, Tengku Zulkarnain sengaja di-COVID-kan dan ini ulah dari para intelijen. Ini benar-benar parah. Ada juga yang menyebut dia sengaja diulur perawatannya di rumah sakit. Benar-benar narasi yang sangat jahat. Narasi ini sangat mirip dengan narasi Ustadz Maher. Akun-akun seperti ini harus ditindak tegas karena sangat meresahkan. Orang yang sudah meninggal pun dijadikan objek konspirasi dan cocologi sampah. Jadi meninggalnya Tengku Zulkarnain adalah sebuah pengingat sekaligus warning bahwa wabah COVID-19 ini sangat serius. Terutama yang memiliki penyakit penyertaan, diabetes, asma, penyakit jantung, dan lain-lain. Mungkin yang masih muda bisa saja bertahan dengan tanpa gejala, tetapi mereka juga terpapar dan bisa ikut menyebarkan ke orang lain. Kalau sampai menyebarkan kepada orang yang lebih tua atau lansia dan yang punya penyakit, tanpa gejala bukan berarti tidak ada COVID-19. Mereka juga ikut menyebarkan. Makanya,
Pemerintah sangat khawatir dengan lonjakan kasus wabah COVID-19, apalagi saat ini sedang menjelang Lebaran. Lebaran Idul Fitri identik dengan mudik besar-besaran. Pemerintah melakukan beberapa cara mulai dari melarang mudik dan menyekat wilayah-wilayah perbatasan agar pemudik mengurungkan niat pulang ke kampung halamannya. Bukan warga Indonesia namanya kalau tidak gigi. Dalam beberapa berita dilaporkan ada bahkan jalur penyekatan yang berhasil diterobos sehingga membuat petugas kewalahan. Bahkan ada yang membuat grup di Facebook yang isinya membagikan jalur-jalur tikus yang tidak diawasi oleh para petugas. Ada juga yang mengakali dengan menyewa truk dan ambulans agar mudah lolos. Dengan watak bandel yang sulit disadari, himbauan bahkan larangan pun diabaikan. Memang mudik bisa dilarang, tetapi tidak akan bisa dihentikan sepenuhnya. Ini adalah fakta miris. Mau dihadang dengan cara segila apapun, tetap ada yang berhasil mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan ini jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka berusaha cari jalan lain agar lolos. Kadang cara mereka sangat kreatif, meski kreatif tidak pada tempatnya. Beberapa terakhir, dunia dikejutkan dengan gelombang COVID-19 yang baru melanda di negara India. Jumlah kasus meningkat mencapai rekor baru. Jumlah kematian juga meningkat. Kabarnya di negara Malaysia tetangga juga kewalahan dengan lonjakan kasus yang sangat luar biasa. Indonesia sendiri tidak mungkin lockdown mengingat jumlah penduduk yang terlalu besar, tingkat kehidupan bermasyarakat yang tidak merata kesejahteraannya, dan juga bandelnya mereka yang kurang taat aturan. Ujung-ujungnya mau tidak mau pemerintah harus bersiap-siap jika seandainya terjadi lonjakan kasus. Semoga saja ini tidak terjadi. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.